Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap bahagia. Oke, kembali lagi di EPAI 910, belajar pendidikan agama Islam di mana saja dan kapan saja. Teman-teman, hari ini kita akan coba bicara tentang satu kompetensi dasar di kelas 12 semester 2, yaitu tentang waris. Nah, ini biasanya mata pelajaran yang agak gimana gitu anak-anak itu. Karena dianggap sulit ya, dianggap ngitung, padahal kan mudah. Untuk waris nanti kita akan buat dua sesi ya. Sesi yang pertama kita akan bahas tentang waris, tentang hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua nanti kita akan latihan. Di video kedua kita akan latihan menghitung waris seperti apa. Di materi ini target yang harus dicapai oleh teman-teman. Yang pertama adalah mampu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Kemudian yang kedua, mampu mempraktekkan, mensimulasikan penghitungan waris. Itu targetnya, dua hal itu. Yang pertama mengevaluasi dan menganalisis dan mengevaluasi ketentuan warisnya. Yang kedua mempraktikannya. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu waris? Waris itu adalah pengalihan kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Siapa ahli warisnya? Ya, ada ketentuannya ya. Ada 3 hal yang mendapatkan waris itu. Ada 3 penyebab dapat waris itu. Nanti di yang selanjutnya. Jadi sekali lagi, apa itu waris? Waris adalah pengalihan kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Pertanyaan kedua, mengapa pembagian waris harus dengan ketentuan Islam, bukan oleh ketentuan lain? Misalnya ketentuan budaya dan lain-lain, bagi rata lah dan sebagainya gitu ya. Kenapa harus dengan ketentuan Islam? Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka dan ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Waris itu adalah ketentuan Allah. Ya, ada dalam Quran surat An-Nisa, itu jelas ketentuan Allah, pembagiannya jelas ada dalam surat An-Nisa itu. Nah, itu adalah ketentuan Allah. Dan tadi barang siapa yang melanggar ketentuan Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi hakikatnya kalau kita membagikan waris bukan dengan aturan Islam, bukan dengan aturan Al-Quran, bukan dengan aturan Allah, maka kita sebenarnya adalah pemberani. Kenapa? Karena kita sudah siap-siap masuk neraka dan siap-siap dapat azab yang hina. Kan gitu ya. Itu dalil naklinya. Nah, Pak, ada nggak dalil aklinya yang akal gitu? Ya ada lah. Allah menentukan itu nggak mungkin tanpa maksud, kan begitu ya, tanpa alasan. Alasannya kenapa?
kita ini siapa? Ya, kita diciptakan Allah dan Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita, betul? Ya, Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita daripada kita sendiri, kan gitu. Nah, waris itu ketentuan Allah dan Allah tahu, Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Jadi nggak usah bikin aturan baru, ikuti aja aturan dari Allah karena kita yang nyiptain Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu kenapa waris harus menggunakan ketentuan Al-Quran atau ketentuan Islam. Oke, lanjut. Mengapa waris dibagikan setelah meninggal dunia? Ya jawabannya singkat sebenarnya. Karena apa? Karena kalau belum meninggal dunia, ya hartanya kan masih bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kalau dibagikan sebelum meninggal ya bukan waris namanya. Karena waris itu kan bagi habis. Kalau misalnya dibagikan sebelum meninggal dan kita kan nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Misalnya siap-siap nih udah tua, dia itu dibagikan harta waris ke anak-anak. Ya, itu bukan waris. Karena pasti ada harta yang masih tersisa untuk orang tuanya kan begitu. Dan itu nanti ketika meninggal berarti kan bagi lagi. Ya. Itu. Jadi waris itu tidak bisa dibagikan sebelum meninggal. Kalau kita membagikan sebelum meninggal pasti di akhir di masa depan di nanti itu pasti ada pertengkaran antara anak atau cucu dan sebagainya terkait dengan perebutan waris. Itu dapat dipastikan begitu. Jadi pastikan bahwa waris dibagikan setelah meninggal dunia. Kemudian adakah sesuatu yang harus diselesaikan sebelum waris dibagikan, Pak? Ada dua hal yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama adalah utang, yang kedua adalah wasiat. Wasiat itu paling besar 1/3 dari harta kekayaan itu maksimal dari sebuah wasiat. Nah, wasiat ini diberikan kepada siapa? Wasiat ini diberikan bukan kepada ahli waris. Kalau kepada ahli waris itu bukan wasiat namanya. Itu tidak sah, itu akan memicu pertengkaran di anak keturunan gitu. Kapan waris dibagikan? Waris itu dibagikan segera setelah si mayit meninggal dunia. Di dalam budaya Indonesia itu dikenal ada matang puluh dan natus ya, 100 hari. Nah, sebenarnya itulah waktu yang tepat untuk pembagian waris. Kenapa harus disegerakan? Karena kita nggak pernah tahu anak keturunan kita ini kapan meninggalnya ahli warisnya. Karena apa? Karena harta yang kita wariskan ke anak kita, nanti anak kita akan mewariskannya kepada cucu kita. Nah, itu kenapa harus disegerakan. Dan ketika tidak disegerakan, maka itu akan memicu pertengkaran, memicu perebutan harta waris di kemudian hari. Oleh siapa? Oleh anak cucunya. Ya. Karena bisa bayangkan ada 3 anak, warisnya dibiarkan lama, kemudian anaknya meninggal dunia, yang satu, berarti kan penguasaannya oleh 2 anak ini. Nah, nanti cucunya gimana? Nah, itu. Harusnya sudah dibagikan ke cucunya kan, yang jatah si bapak yang meninggal ini, si anak yang meninggal, itu sudah harus dibagikan kepada cucu-cucunya. Jadi, tadi, kenapa 40 hari dan 100 hari? Ya 40 hari atau 100 hari itu dianggap sebagai waktu yang cukup untuk penyampaian informasi kepada orang yang diutangi oleh si mayit, sehingga dia bisa mengkonfirmasi berapa utang yang harus dibayar sebelum waris dibagikan. Itu jadi 40 hari dan 100 hari itu dianggap sebagai waktu yang cukup untuk menyelesaikan utang si jenazah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, apa yang menyebabkan seseorang dapat waris? Nah, itu ada 3. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan seseorang dapat waris. Yang pertama adalah karena nasab, keturunan. Jadi karena nasab itu ya anak, bapak, ibu, kakek, cucu, ya itu adalah karena keturunan.
Kemudian yang kedua karena pernikahan. Ada yang mendapat waris karena pernikahan. Siapa? Suami dari istrinya, istri dari suaminya. Kemudian yang ketiga adalah wala atau memerdekakan. Jadi kalau misalnya kita memerdekakan hamba sahaya, budak-budak gitu. Nah, ketika budaknya meninggal maka kita mendapatkan harta waris, mewarisi harta kekayaan dari si budak itu. Kemudian ada nggak Pak yang menyebabkan seseorang tidak dapat waris? Ada, ya. Ada lima orang yang nggak dapat waris dari pewaris. Yang pertama karena apa? Satu, karena kafir. Misalnya bapaknya muslim, anaknya non muslim, maka anaknya nggak dapat warisan tuh dari bapaknya. Kemudian yang kedua, membunuh yang mewarisi. Misalnya seorang istri pengen punya suami kaya raya, kemudian dia pengen mendapatkan warisan segera dari suaminya, misalnya kemudian merencanakan pembunuhan atau membunuh suaminya. Nah itu tidak mendapat waris, tapi syaratnya tadi harus berdasar ketetapan hukum, artinya sudah melewati pengadilan dan terbukti dia terlibat dalam pembunuhan itu. Nah dia nggak dapat waris. Kemudian yang ketiga budak itu tidak mendapatkan warisan dari majikannya. Kemudian yang ketiga zina itu anak-anak yang lahir di luar nikah itu nggak dapat waris dari bapaknya. Kemudian yang kelima itu adalah li'an. Li'an itu adalah anak yang tidak diakui oleh bapaknya. Ya kan ada anak-anak yang tidak diakui oleh bapaknya, itu namanya li'an. Nah itu juga nggak dapat waris. Jadi ada lima yang nggak dapat waris. Yang pertama adalah kafir, yang kedua membunuh, yang ketiga budak, yang keempat anak zina, yang kelima anak li'an. Itu nggak dapat warisan dari orang tuanya. Kemudian bagaimana Pak bagian-bagian waris dalam Islam? Nah, bagian waris dalam Islam itu dibahas, dijelaskan Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Jadi intinya dia ada pembagian non waris itu ada bagi dua. Ada yang zawil furud, ada yang asobah. Zawil furud itu apa? Zawil furud itu adalah bagian-bagian waris yang sudah ditentukan. Asobah itu apa? Asobah itu adalah sisa setelah dibagi zawil furud. Nah, zawil furud sendiri itu ada 6. Ada 6 bagian, yang ada setengah, ada seperempat, ada 1/8, ada 1/3, ada 1/6, dan ada 2/3. Sekali lagi, ada setengah, seperempat, 1/8, 1/3, 1/6, sama 2/3. Siapa aja yang dapat setengah? Yang dapat setengah itu ada 4 orang. Ada 4 golongan ya. Yang pertama adalah suami, syaratnya nggak punya anak. Yang kedua anak perempuan, syaratnya sendirian atau tunggal. Yang ketiga ada cucu perempuan, syaratnya tunggal. Kemudian saudara kandung atau saudara seayah, saudara perempuan ya, saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah, teteh atau adik perempuan, sekandung atau ayah. Nah ini juga kalau tunggal. Jadi yang setengah itu suami kalau nggak punya anak, anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal, saudara perempuan tunggal. Kemudian dapat 1/4. Yang 1/4 itu ada 2 orang. Yang pertama suami kalau punya anak, istri kalau nggak punya anak. Nah ini setengahnya kan, jadi suami istri. Jadi istri mah cewek, dia dapatnya kalau suaminya setengah dia 1/4. Syaratnya kan situ. Kalau nggak punya anak, suami nggak punya anak setengah, istri nggak punya anak 1/4. Kemudian sekali lagi tadi yang 1/4 2 orang, suami dan istri. Suami punya anak, istri nggak punya anak. Kemudian 1/8 1 orang, istri kalau punya anak. Kemudian 1/3 itu ada 3 orang ya, ayah dan ibu. Ayah kalau tidak punya anak, jadi yang si anaknya itu berarti tidak punya anak, nggak ada cucu ya berarti. Kemudian ibu juga sama, ayah dan ibu tidak punya anak. Kemudian 2 atau lebih saudara seibu, itu juga dapatnya 1/3. Syaratnya tidak ada anak, tidak ada cucu dari anak laki-laki, tidak ada ayah atau kakek. Kemudian ada 1/6. 1/6 itu ada 2 orang, ibu jika punya anak dan punya saudara.
kemudian ayah jika punya anak atau cucu itu 1/6. Jadi kalau nggak punya anak 1/3, ayah dan ibu itu. Kalau punya anak 1/6. Kemudian ada 2/3. 2/3 itu khusus ini untuk perempuan nih. 2 anak perempuan atau lebih. Jadi 2 atau lebih anak perempuan. Jadi anaknya perempuan doang, nggak punya anak laki-laki, maka dia dapatnya 2/3. Kemudian ada juga 2 cucu perempuan atau lebih. Syaratnya ya tidak ada anak laki-laki atau saudara kandung. Kemudian 2/3 itu ada saudara kandung perempuan 2 atau lebih. Itu juga syaratnya tidak ada anak atau saudara seayah ya. Kemudian saudara perempuan seayah 2 atau lebih, itu syaratnya tidak ada anak atau saudara seayah atau saudara kandung. Itu syaratnya. Jadi yang setengah itu ada 4, yang 1/4 ada 2, ada 1/8 ada 1, 1/3 ada 3, 1/6 ada 2, kemudian 2/3 ada 4. Ya, itu nanti kalian cari nyanyiannya untuk ngapalin itu kan. Ini kunci sebenarnya di situ doang. Kemudian asobah itu siapa? Anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu penyebab asobah. Jadi kalau ada anak laki-laki, anak perempuan jadi ikut asobah gitu ya. Nah, asobah sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada asobah binasab, ada asobah bisabab. Asobah binasab itu asobah karena keturunannya. Nah, dia dibagi 3. Ada asobah binafsih, dia asobah karena dirinya. Contohnya tadi anak laki-laki, dia asobah karena dirinya memang asobah. Jadi siapa? Laki-laki tadi, anak laki-laki, cucu laki-laki dari cucu dari anak laki-laki, kemudian ayah, kakek itu asobah. Nah, yang paling kuat adalah anak laki-laki. Makanya kenapa sebuah keluarga itu pengen punya anak laki-laki ya, karena dia ingin hartanya itu turun semuanya ke anaknya, tidak ke saudaranya. Karena kalau dia nggak punya anak laki-laki, maka harta kekayaannya itu bisa bergeser ke saudaranya, ke kakaknya atau ke adiknya. Kemudian 2, asobah bil goir. Asobah bil goir itu asobah karena kebawa orang, disebabkan oleh orang lain. Contoh dari anak perempuan. Jadi anak perempuan itu bisa jadi asobah kalau ada anak laki-laki. Kemudian asobah ma'al goir, ini asobah yang bersama-sama. Jadi saudara perempuan kandung bersama anak perempuan. Nah itu ma'al goir namanya, bersama-sama dia. Kemudian ada asobah bisabab, yaitu orang-orang yang membebaskan budak, itu namanya asobah bisabab. Jadi asobah itu ada 2, ada asobah binasab keturunan, ada asobah bisabab karena memerdekakan. Oke, terakhir, Pak, gimana caranya ngitung waris? Oke, langkahnya sebenarnya sederhana. Yang pertama adalah tentukan dulu harta warisnya berapa, kurangi utangnya, kurangi wasiatnya. Nah, berarti itu harta waris. Kemudian yang kedua, identifikasi ahli warisnya siapa aja. Nah, untuk mengidentifikasi ahli waris, tadi kuncinya. Jadi ada ring 1, ada ring 2. Ring 1 itu siapa? Ring 1 itu misalnya, ini kan bapak yang meninggal nih ya, ayah yang meninggal misalnya. Maka ring 1-nya itu berarti ke bawah anak, ke pinggir istri, ke atas bapak dan ibu. Gitu. Jadi gitu caranya. Jadi bawa anak, istri, ayah, ibu. Nah, ini ring 1. Ring 2-nya nanti di sini ada saudara. Ya. Jadi nah, masalahnya kalau ada anak maka saudara nggak kebagian. Gitu ya. Kuncinya di situ. Lihat dulu ada anak nggak. Kalau nggak ada anak berarti dia bisa geser ke saudara. Gitu ya. Itu. Jadi kuncinya tadi ring 1 dulu, pahami. Ring 1 ada anak nggak? Ada anak, bapaknya ada, ibunya ada. Anaknya ada nggak? Anaknya lihat, ada anak laki-laki nggak? Kalau ada anak laki-laki berarti selesai di ring 1. Kalau nggak ada anak berarti geser ke saudara. Gitu ya hitungannya.
Oke, itu saya identifikasi ahli warisnya, kemudian tentukan bagian-bagiannya. Nah, untuk menentukan bagian, hati-hati untuk anak perempuan, hati-hati untuk anak perempuan. Jadi anak perempuan itu kalau ada anak laki-laki nggak usah dibagi, dibagi Jawa Purut, kan dia nggak masuk Jawa Purut ya. Kalau ada anak laki-laki, berarti anak perempuan ke bawah asobah. Asobah itu sisanya, jadi bagiin dulu Zawil Purutnya, kemudian baru bagikan asobahnya pada anak-anaknya, kan gitu. Tentukan harta warisnya, kemudian tentukan bagian-bagian Zawil Purut. Setelah itu cari KPK dari pembagian Zawil Purut. Contoh misalnya 1/3 dengan 1/4. Nah, cari itu KPK, penyebut KPK dari 1/3 dan 3 dan 4, berarti per 12. Nah, maka dibagi tuh, disamakan tuh penyebutnya 12, berarti 12 dibagi 4 berapa? Jadi 4/13 kali harta waris, kemudian 3/12 kali harta waris, gitu ya. Nanti lebih detail kita akan bicara di sesi yang kedua untuk praktek, gitu ya. Nah, setelah itu ya udah tinggal dibagikan. Jadi ada 4 tahapan ya. 1, tentukan harta warisnya. 2, identifikasi ahli warisnya. 3, tentukan bagian-bagiannya. 4, cari KPK-nya. 5, ngitung. Udah begitu. Ada 5 langkah. Siap? Itu saja untuk session ini. Kita akan lanjut di sesi kedua untuk praktek penyelesaian soal-soal waris. Tetap belajar, tetap mencoba, tetap menebar manfaat. Oke? Karena hidup sebenarnya adalah hanya tentang bagaimana kita menebarkan banyak manfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.